Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya mau sharing tentang penjualan jambu air ya. Di tahun 2024 ini saya sudah menjual sekitaran 2 kuintal jambu air. Baru belajar beberapa pohon ya. Ada sekitar 500 pohon, tapi yang sudah produksi sekarang 50 pohonan ya. Insya Allah di tahun depan kita targetnya 300 pohon ya. Akan bergiliran di treatment untuk dikondisikan berbuah. Nah, sahabat semua, kalau punya target misalkan 10 juta per bulannya, kebun itu punya pemasukan, saya kira kalau yang baru belajar berbuah itu sekitar 100 pohon. 100 pohon ya berbuah. Dari 100 pohon berbuah itu harus bisa menghasilkan 10 juta rupiah. Tentunya kalau misalkan harganya cuma 10.000, berarti per pohonnya itu harus dibuahkan 10 sampai 15 kg. Jadi 10 sampai 15 kg. Taruhlah 15 kg, yang 5 kg-nya misalkan busuk ya. Kita cuma bersihnya 10 kg. 10 kg dikalikan harga yang paling rendah misalkan 10.000 ya. Berarti per pohonnya kan cuma dapat 100.000 ya. 100.000 kalau dibuahkan 100, berarti kita bisa menghasilkan uang 10 juta rupiah. Nah, karena targetnya 300 pohon, berarti per bulan kita harus mentreatment, mengkondisikan pohon itu untuk berbuah sebanyak 100 pohon. Nanti putarannya bisa 4 kali ya, jadi 300 pohon ini sebisa mungkin Januari harus ada yang panen sekitar 100 pohon ya. Kira-kira hasilnya bersihnya itu sekitar 10 juta. Februari harus 100 pohon lagi. Ini kan yang ini udah dipanen nih, masuk ke Februari, yang ini kan sudah berhenti. Ini menunggu lagi, masa menunggu treatment lagi, dipupuk lagi. Yang ini Februari 100 pohon lagi panen. Maret 100 pohon lagi. Nah, April ini karena ini sudah menunggu yang tadi yang sudah dipanen, ini berbuahkan lagi nanti di bulan April. Terus begitu. Jadi putarannya nanti ada 4 kali putaran. Nah, di tahun 2026 saya menargetkan 400 pohon. 2027 saya menargetkan semuanya di kebun saya ini 500 pohonnya harus bisa dibuahkan dengan cara bergiliran itu tadi. Tentunya targetnya kebun itu harus punya menghasilkan 15 juta rupiah ya. Target saya itu nanti kalau 500 pohon sekurang-kurangnya harus 15 juta rupiah. Kenapa begitu? Harus ada target karena satu, biaya pupuk yang paling besar itu biaya tenaga kerja. Ya, saya juga di pembungkusan kemarin kan yang 50 pohon kemarin aja kita membungkusnya 3 hari ya, 3 hari. Kemudian karena saya nggak kuat, akhirnya yang 2 harinya saya mempekerjakan 2 orang ya. 2 orang. Berarti kan kalau 2 hari itu sama dengan mempekerjakan 4 orang. Nah, saya juga nanti mau lihat keefektifannya, apakah saya pakai kelambu paranet yang insect net itu, apakah efektif seperti itu, apakah dibungkus seperti biasa, saya mau lihat nanti. Jadi ada kemungkinan saya menggunakan kelambu supaya tidak menggunakan banyak plastik, karena plastik pun setelah panen, pasca panen itu plastik harus dibasuh, juga harus dipungutin gitu ya, nggak efektif banget. Saya kira untuk depan saya akan menggunakan itu sistemnya, sistem pemasangan insect net di atas, kemudian kebun itu semuanya diselimuti insect net. Karena sudah ada contohnya, yaitu di kebunnya punya Kak Lupi Setiarini ya.
Itu kebun Citra Jumbo, semuanya ditutup dengan insect net dan aman sekali. Paling tenaga kerja yang dibutuhkan adalah untuk panen. Ya, untuk jambu air ini sebenarnya bagus, tapi tentunya minat konsumen itu ada masa jenuhnya, terutama di musim hujan itu orang kayak kadang-kadang nggak belanja buah-buahan ya, tapi belanjanya biasanya yang hangat-hangat itu, makanan atau minuman yang hangat-hangat. Ya otomatis untuk di musim hujan petani itu harus punya pohon lain lah, ya pohon lain yang bisa dipanen. Kalau di musim hujan saya fokusnya akan berpindah ke mentimun, ya mentimun kemudian oyong, itu bagus, dia cepat panen dan harganya juga tinggi. Nah, dan saya sebagai petani juga lagi mengembangkan pisang. Jadi kalau nanti pasarnya di jambu air ini jenuh ya, saya ada di kebun lain yaitu pisang. Pisang ini nggak jenuh. Pisang ini setiap hari dibutuhkan. Dan saya menanam pohon pisang yang nggak ribet ya, nggak ribet untuk perawatannya. Dia juga nggak tinggi, yaitu pisang Barlin. Dan saya juga punya perhitungan untuk pisang Barlin ini. Pisang Barlin ini minimal saya harus punya 10.000 pohon. Ya 10.000 pohon itu tentunya tidak langsung ya, kita tanam 100 dulu ya. Ini saya juga mempersiapkan, ini saya akan tanam sekitar 200 pohon. Taruhlah kita tanam 100 ya. 100 nanti kan beranak. Anaknya itu sekitar 1 tahun itu anaknya 5. Ya taruhlah 3. Berarti di tahun yang kedua ya dari anakannya itu kita sudah punya 400 pohon dengan induknya tadi. Ya, misalkan anaknya yang 3 itu kita pindahkan semuanya ke lahan baru, berarti kita harus sudah punya 400 pohon dengan induknya tadi. Nah, tahun yang ketiga dari 400 pohon itu dikali 3 lagi. Ya induknya nanti beranak 3, yang anak-anaknya beranak 3 lagi. Berarti 4 kali 400 kali 3 berarti sudah 1.200 pohon. Nah nanti di tahun yang keempat, kita bisa punya 1.000-an pohon atau 10.000 pohon. Ya jadi di tahun pertama kita tanam 100 pisang Barlin. Di tahun yang kedua kita jadi punya 400 pisang Barlin. Ya. Di tahun yang ketiga ini kita punya 1.200 pisang Barlin. Di tahun yang keempat kita punya 12.000 pisang Barlin. Sebenarnya teknik ini sudah saya lakukan di jambu air itu tadi. Jambu air saya asalnya 12 pohon. Jadi 12 pohon itu menjadi 120. Nah 120 karena keterbatasan lahan ya saya buatkan jadi 500 pohon. Itu caranya ya, kalau sudah punya pohon induk ya tinggal nyangkok gitu. Nah ini teknik ini juga saya akan lakukan ke mangga nanti. Di tempat saya ini banyak lahan nganggur ya, nggak banyak dipakai gitu, banyak lahan nganggur. Jadi kita akan bikin sebuah konsep yang bagi hasil nanti. Jadi hari ini saya menanam pohon mangga yang bagus-bagus, contohnya Yuan 6, Kyojai, harum manis, ya, itu kan keren banget harum manis itu. Kemudian gedong gincu, kemudian mangga lain lah ya. Jadi pohon induk itu, pohon yang besar usia 4 tahun itu bisa menghasilkan 100 cangkokan loh. Jadi sekarang kita beli aja 10 pohon, dirawat, kemudian nanti setelah 4 tahun kita cangkokin semuanya. Taruhlah kita beli 10 kali 100 cangkokan udah 1.000 itu 1.000 pohon. Dan kita akan menggunakan ultra high density planting. Jadi ada beberapa proyek ke depan yang mudah-mudahan terlaksana. Proyek pisang itu pembangunannya 4 tahun. Jadi pelan-pelan aja dulu. Jambu air saya membangunnya hampir
1 tahun apa 2 tahun, 2 tahun lah ya, saya membangun sampai 500 pohon itu 2 tahun. Pisang itu 4 tahun ya. Kenapa pisang? Ya santai kerjanya, ya terburu-buru. Kenapa pisang Barlin? Dia itu tahan penyakit dan perawatannya mudah. Kemudian mangga itu ya bagus juga pasarnya karena ada yang nampung, teman saya juga ada. Satu lagi kelengkeng. Nah, bagaimana cara dapat tanahnya? Tanah itu banyak. Bahkan orang yang punya tanah itu mencari orang yang mau menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Mereka udah senang lahannya itu digarap daripada nganggur seperti itu. Kalau di tempat saya di kampung ini banyak sekali lahan yang nganggur. Ada tuh di sini yang punya itu sekitaran 12 hektar itu nganggur. Kemarin ditanami pepaya California oleh teman saya. Sekarang nganggur lagi. Lahan itu kosong. Kata yang punya itu nyari-nyari siapa yang mau garap. Nah, itu kan sebenarnya banyak. Tuh. Nah, sahabat semua, ini sharing tentang jambu air tadi sudah, dan beberapa tanaman yang lain. Bagi petani muda yang mau bergerak di bidang pertanian, ayo ya, mumpung banyak kesempatan, lakukan semaksimal mungkin.